Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Nama saya Zabila Rosidin. Di sini kami akan mempresentasikan makul aswaja, yaitu tentang ijtihad dan ittiba. Ijtihad adalah berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atas suatu masalah yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Secara terminologis, ijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui metode tertentu. Ijtihad dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis, serta turut memegang fungsi penting dalam penetapan hukum Islam. Jadi seandainya di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam Al-Hadis tidak ada, maka hukum bisa diambil dari ijtihad oleh para mujahidin. Tapi orang yang berhak ijtihad itu ya tidak sembarangan, hanya orang-orang yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai mujtahid. Itu yang bisa berijtihad, dan ijtihadnya bisa diambil sebagai hukum atau pedoman. Berarti dapat diartikan bahwa ijtihad adalah suatu alat untuk menggali hukum Islam, dan hukum Islam yang dihasilkan dengan jalan ijtihad statusnya adalah zanni. Zan artinya pengertian yang berat kepada benar, dengan arti kata mendukung kemungkinan salah. Jadi dengan arti kata mengandung kemungkinan salah, ya, meskipun di situ berat kepada benar, tapi ya, bisa jadi masih memiliki sedikit kesalahan, kemudian kesalahan masih ada. Telah banyak contoh hukum yang dirumuskan dari hasil ijtihad ini. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujahidin. Ya, ijtihad tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, tetapi hanya orang yang memenuhi syarat yang boleh berijtihad. Syarat-syarat mujtahid dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, balik. 2, berakal sehat. 3, kuat daya nalarnya. Dan 4, beriman atau mukmin. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, persyaratan pokok, yaitu syarat-syarat mendasar yang menuntut mujtahid supaya memiliki kecakapan. 1, mengetahui Al-Quran. 2, memahami sunnah. 3, memahami maksud-maksud hukum syariat. Dan 4, mengetahui kaidah-kaidah umum hukum Islam. Persyaratan ketiga, yaitu persyaratan yang penting, yaitu beberapa persyaratan yang penting dimiliki mujahidin, yakni 1, menguasai bahasa Arab. 2, mengetahui ilmu usul fikih. 3, mengetahui ilmu mantik atau logika. 4, mengetahui hukum asal suatu perkara. Syarat yang keempat adalah pelengkap, yang mencakup 1, tidak ada dalil qat'i bagi masalah yang diijtihadi. 2, mengetahui tempat-tempat khilafiyah atau perbedaan pendapat dan memelihara kesolehan dan ketakwaannya. 2, hukum ijtihad. Secara umum hukum ijtihad itu adalah wajib. Artinya seseorang mujtahid wajib melakukan ijtihad untuk menggali
dan merumuskan hukum syara dalam hal-hal yang syara, namun tidak menetapkannya sebagai suatu kepastian hukum yang harus dipegang oleh orang lain karena kebenarannya bersifat fiktif. Artinya kemungkinan hasil itu bisa benar dan juga bisa salah. Bersikap fiktif artinya ya kemungkinan hasil itu ya ono salah ya ono bener, ada salah ada benernya. Perintah ijtihad ini diungkap dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Hasyr yang bunyinya fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Jadi kejadian-kejadian itu diambil sebagai pelajaran, suatu kejadian-kejadian diambil pelajaran kemudian digunakan sebagai patokan-patokan untuk membuat ijtihad yang bisa melalui cerita-cerita di Al-Hadis atau di Al-Quran. 3. Macam-macam ijtihad. Al-ijtihadul bayan. Yang pertama yaitu ijtihad yang menjelaskan hukum-hukum syariat dan nas-nas syar'i, artinya untuk menentukan hukum yang terkandung dalam nas namun sifatnya zanni, baik dari segi ketetapannya maupun dari segi penunjukannya. Nomor 2 itu ijtihad qiyasi, yaitu meletakkan hukum-hukum syariah untuk kejadian atau peristiwa yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dengan jalan menggunakan qiyas atau apa yang terdapat dalam nas-nas hukum syar'i. 3. Ijtihad itisolahi, yaitu meletakkan hukum-hukum syariat untuk kejadian atau peristiwa yang terjadi yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah menggunakan ar-ra'yu yang disandarkan atas istislah. Itu yang ketiga. Adapun ittiba pengertiannya adalah menurut bahasa ittiba berasal dari bahasa Arab yang artinya mengikuti. Ada beberapa kalimat yang semakna dengannya, di antaranya iktifa, menelusuri jejak, qudwa, bersuri teladan, dan uswa, berpanutan. Dikatakan mengikuti sesuatu jika berjalan mengikuti jejaknya dan mengiringinya. Dan kata ini berkisar pada makna menyusul, mencari, mengikuti, meneladani, dan mencontoh. Secara umum ittiba seperti itu. Sedangkan menurut istilah ittiba adalah mengikuti pendapat seseorang baik itu ulama atau yang lainnya dengan didasari pengetahuan dalil yang dipakai oleh ulama tersebut. Di ulama tersebut ketika berhujjah itu emang ada dasar dalilnya terus diikuti. Ibnu Khuwaizi Mandad mengatakan setiap orang yang engkau ikuti dengan hujjah dan dalil badannya maka engkau adalah muttabi, orang-orang yang mengikuti. Menurut ulama usul, ittiba adalah mengikuti atau menuruti semua yang diperintahkan, yang dilarang dan dibenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain ialah melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam sesuai dengan yang dikerjakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Definisi lainnya ittiba ialah menerima pendapat seseorang sedangkan yang menerima itu mengetahui dari mana atau asal pendapat itu, dari mana asal usul pendapat itu. Ittiba ditetapkan berdasarkan hujjah atau nas. Ittiba itu lawan kata dari taklid. Ittiba itu mengikuti seseorang yang mana fatwanya itu atau hujahnya itu ada dalilnya dan kita mengetahui dalilnya. Tapi kalau taklid kita mengikuti seseorang yang seorang itu kita anggap sholih, kan?
Kita percaya dia baik, ya kita ngikut aja. Ya, kita percaya dia baik. Yang dia sampaikan baik, yang dia ajarkan baik. Ya, kita nggak tahu dalilnya, itu namanya taklid. Hukum ittiba, seseorang muslim wajib ittiba kepada Rasulullah SAW dengan menempuh jalan yang beliau tempuh dan melakukan apa yang beliau lakukan. Begitu banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan setiap muslim agar selalu ittiba kepada beliau, kepada Rasulullah SAW. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 32 itu yang artinya taatilah Allah dan Rasul, jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang itu. Atau dalam ayat yang lain ya Al-Imran juga itu, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Macam-macam ittiba. Satu, ittiba kepada Allah Rasul. Ini ulama sepakat ya, semua kaum muslimin wajib mengikutinya. Dua, ittiba kepada selain Allah dan Rasul. Ulama berbeda pendapat, ada yang memperlukan, ada yang tidak. Sekian yang bisa kami presentasikan. Sedikit penutup ya, kesimpulannya dari itu adalah ijtihad dan ittiba di atas pengertiannya dapat kita simpulkan bahwa ijtihad adalah berusaha bersungguh-sungguh atau mengarahkan segala kemampuan. Ijtihad berfungsi sebagai penggerak. Tanpa ijtihad sumber syariat Islam itu akan rapuh, akan lemah. Itulah sebabnya ijtihad sebagai sumber ketiga yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan pendekatan istimbat akan diperoleh hukum Islam dari sumber-sumbernya. Ittiba adalah mengambil atau menerima perkataan seorang faqih atau mujahid dengan mengetahui alasannya serta tidak terkait pada salah satu madhab dalam mengambil suatu hukum berdasarkan alasan yang dianggap lebih kuat dengan jalan membandingkan. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.